just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. Yo guys, ketemu lagi dengan saya Ari Kawi. Sekarang sore hari sekitar jam 4, suasananya sejuk, tidak mendung, langitnya masih cerah. Untuk mengisi waktu luang, saya akan bakar-bakar ikan. Ini adalah ikan pleter, dia suka hidup di antara karang-karang. Berarti dia termasuk ikan demersal, yang artinya habitatnya berada di perairan laut bagian bawah. Tadi mancing pakai umpan udang, pagi hari saya tadi mancingnya. Pas saya tadi pagi mancing baru dapat ikan ini. Tentunya ikan ini mati, kemudian dia mengeluarkan lendir. Dia mengalami yang namanya pre-rigor. Apa itu pre-rigor? Jadi guys, ceritanya setelah ikan mati itu dia mengalami proses yang namanya pre-rigor, rigor mortis, kemudian post-rigor. Sekarang kita akan berbicara mengenai proses penurunan mutu pada ikan. Yang pertama adalah proses pre-rigor. Pada saat ini kualitas ikan masih sama dengan pada saat ikan masih hidup. Artinya ikan tersebut masih segar, yang ditandai dengan keluarnya lendir pada tubuh ikan. Yang kedua adalah rigor mortis, yang artinya mati kaku. Proses rigor mortis terjadi di antara pre-rigor dan post-rigor. Ciri-ciri fisiknya yaitu tadi, tubuh ikan menjadi kaku. Setelah proses rigor mortis, ikan tersebut mengalami proses post-rigor. Di proses post-rigor ini, ikan mulai mengalami pembusukan. Ketiga proses tadi dinamakan autolisis, yaitu perombakan jaringan otot yang terjadi pada tubuh ikan akibat enzim yang terdapat pada tubuh ikan itu sendiri. Proses autolisis dapat diartikan pula penghancuran sel yang dilakukan oleh enzim dari dalam sel itu sendiri yang berujung pada kematian sel. Pendek kata, setelah ikan itu mati, nggak langsung mati plek terus busuk gitu, nggak. Masih ada proses yang terjadi yang diakibatkan karena perubahan enzim pada tubuh ikan itu sendiri. Jadi pada saat apa kita pas untuk memasak ikan ini, atau yang tepat pada masa ikan ini? Tentunya pada saat proses pre-rigor, karena dia proses yang pertama setelah ikan tersebut mati. Nah, pada saat proses pre-rigor ini sebisa mungkin jangan sampai enzimnya banyak yang berubah. Caranya dengan meminimalisir terbuangnya energi pada tubuh ikan sebelum dia koit. Maksudnya setelah ikan keluar dari air, lebih baik kita langsung pukul kepalanya agar langsung mati, daripada kita biarkan begitu saja terus dia kejang-kejang, akhirnya dia banyak mengeluarkan energi, kemudian dia mati dan tidak lama dia masuk proses pre-rigor. Bisa-bisa dia langsung cepat masuk ke proses rigor mortis alias mati kaku. Kalau langsung kita bunuh ikannya setelah dia keluar dari air, dia akan bertahan lama di proses pre-rigor. Jadi kesimpulannya guys, kalau kita barusan mendapatkan ikan, itu kita langsung bunuh, lalu kita proses, kita masak. Atau kalau belum bisa kita masak, kita kasih es. Kalau sekarang dia sudah mengalami yang namanya post-rigor atau sudah busuk. Tadi pagi dia masih berlendir, masih seger gitu. Sekarang lihat, udah nggak ada lendirnya, udah garing. Insangnya masih merah sih, tapi udah pucat merahnya. Pokoknya dia ini sudah busuk. Karena kita channel aneh, jadi kita suka makan yang busuk-busuk. Jadi guys, sebelum diproses kita akan lihat-lihat review ikan ini dulu. Dia bersisik, mulutnya kayak gini, bahkan sudah rusak mulutnya. Bahkan ada lalernya, dan lalernya terbang-terbang di sekitar ikan busuk ini. Lalu isi perutnya ini sudah keluar-keluar kayak gini. Silakan review. Silakan. Intinya guys ya, kalau kita lihat makhluk hidup yang sekarat mau mati itu kan kasihan. Gini. Kalau dia pas lagi sekarat langsung kita bunuh itu kan nggak apa-apa, langsung mati. Daripada kita melihat maksudnya lihat makhluk yang sekarat itu kasihan, langsung kita bunuh aja. Ikannya mau saya masak dengan cara dipanggang, karena dia bersisik. Saya hilangkan dulu sisiknya dan buang isi perutnya. Oke, ini sudah saya hilangkan sisiknya dan buang isi perutnya. Sambil saya nyuci-nyuci, saya bercerita sedikit menambahkan yang tadi. Ciri-ciri fisik pada saat ikan masih segar dan pada saat pre-rigor umumnya ikan masih lemas,
kemudian masuk ke proses rigor mortis, dia menjadi kaku. Setelah rigor mortis masuk ke post rigor atau membusuk, pada saat itu dia menjadi lemas lagi. Setelah bersih, kita masukkan ke bumbu ini aja. Bumbunya Royco aja, cukup. Bolak-balik. Oke, cukup. Sambil bumbunya biar meresap di tubuh ikan tadi, saya akan menyiapkan apinya dulu. Gas apinya sudah. Sekarang kita baluri ikannya dengan blue band biar nggak lengket aja. Gak gaul guys, gak gaul. Oke, cukup. Masukkan sini. Oke. Sik. Udah mau matang. Dikit lagi. Guys, ini sudah gosong dan baunya harum sekali, coy. Kita tunggu sampai dingin dulu, nanti kita lepas dan masukkan di piring sini. Saatnya kita icipi ikannya. Ikan pleter bakar. Kenapa jarang orang yang mengkonsumsi ikan ini? Kita cari tahu. Ya. Ternyata rasanya itu yang pertama gurih, setelah itu pahit. Ini enggak karena dia busuk, mungkin hanya sekian persen, berapa persen gitu. Tapi dia pahit karena memang dari ikannya. Karena saya pernah bakar ikan tongkol itu, walaupun busuk dia masih gurih. Yang ini pahit. Untung tadi pakai Royco cukup banyak, jadi ada gurihnya lah. Ya oke guys, jadi sekian gitu aja. Ini sudah banyak lalernya. Saya harus cepat-cepat makan. Nggak galau kalau ada laler. Oke, sampai di sini saja videonya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya RKW. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dan sekian.